Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Absari dengan NIM 2209511104. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas hasil dari beberapa praktikum mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner yang telah dilakukan. Adapun daftar isi dari materi yang akan saya jelaskan berupa berikut. Pada kasus kali ini, terdapat seorang peternak yang membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencret berwarna putih dan ingin mengetahui penyebab infeksi bakteri, di mana telah dicurigai penyebab dari penyakit tersebut adalah E. coli. Rangkaian dari uji yang akan dilakukan berupa pembuatan media, dilanjutkan dengan pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi, dan terakhir uji sensitivitas. Berikut alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan media. Terdapat petri dish, bunsen, hot plate, aquades, gelas Erlenmeyer, autoclave, timbangan pH meter, dan OSE. Metode kerja untuk pembuatan media biakan, pertama mengukur gram serbuk media sejumlah 37,5 gram dan air aquades sejumlah 1 liter dengan timbangan. Lalu larutkan 37,5 gram medium ke dalam 1 liter aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan alat hot plate dan magnetic stirrer. Pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak jadi penggumpalan. Lalu atur pH medium sehingga mencapai 6,8 menggunakan alat pH meter agar hasilnya lebih akurat. Lalu medium tadi dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer dan ditutup dengan longgar atau tidak rapat. Sterilisasi medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer selama 15 menit. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, maka medium dalam tabung reaksi dimiringkan, setelah itu medium dalam Erlenmeyer dituang dalam cawan steril secara aseptis. Tunggu medium hingga memadat dan simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius apabila tidak digunakan. Untuk pembahasan, media adalah suatu substrat di mana mikroorganisme dapat tumbuh yang disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Media kultur mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Dengan media pertumbuhan dapat dilakukan isolat mikroorganisme menjadi kultur murni. Media disusun berdasarkan komponen-komponen penting yang diperlukan oleh mikroorganisme seperti mineral, karbohidrat, asam amino, pH, dan air. Praktikum selanjutnya merupakan pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram merupakan suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Metode pengecatan ini pertama kali ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1884. Alat dan bahan yang diperlukan adalah objek las, OSE, bunsen, mikroskop, aquades, air mengalir, kristal violet, iodin, aseton alkohol 95-96%, safranin, dan koloni bakteri dalam media biakan. Metode kerja untuk pewarnaan gram dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama adalah persiapan, di mana hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan objek las dengan alkohol dan keringkan dengan tisu. Lalu sterilkan OSE menggunakan bunsen yang sudah menyala. Teteskan aquades pada objek las sekitar 2 tetes dengan menggunakan OSE. Sentuhkan OSE pada koloni untuk mengambil bakteri yang diinginkan, lalu usapkan OSE dan bakteri pada objek las. Oleskan hingga bakteri merata. Yang terakhir yaitu anginkan objek las berisi bakteri hingga kering. Selanjutnya dilakukan proses pewarnaan gram. Pertama, siapkan preparat berisi bakteri, lalu teteskan kristal violet pada preparat. Diamkan kurang lebih 1-2 menit, lalu bilas preparat dengan air mengalir. Setelahnya, tambahkan 1 tetes iodin pada preparat, diamkan kurang lebih 1-2 menit juga, lalu bilas kembali. Lalu tambahkan decolorize atau aseton alkohol, diamkan selama 30 detik, lalu bilas kembali. Setelahnya tambahkan 1 tetes safranin, diamkan kembali selama kurang lebih 1-2 menit, dan bilas lagi preparat. Anginkan preparat hingga kering, lalu baca preparat menggunakan mikroskop. Hasil dari pewarnaan gram ketika dilihat menggunakan mikroskop menunjukkan bentuk basil berwarna merah yang berarti golongan bakteri negatif dan merupakan tanda atau bukti dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli sendiri merupakan flora normal di dalam saluran pencernaan hewan dan manusia, namun dapat bersifat oportunistik pada kondisi tertentu. Selain flora normal, terdapat juga strain patogen bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya dilakukan isolasi dan identifikasi. Isolasi dan identifikasi bakteri ini dilakukan dengan memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungan alamiahnya dan menumbuhkannya pada media buatan sehingga diperoleh kultur murni.
Isolasi dan identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan menggunakan media umum berupa Na atau nutrien agar, media diferensial berupa TSIA, triple sugar iron agar, media selektif berupa EMBA, yosin methylene blue agar, dan SCA, Simon citrate agar, media MR, methyl red, media uji gula-gula, dan media SIM atau sulfida indole motility. Alat dan bahan yang diperlukan berupa needle ose, Bunsen, media kultur biakan, reagen methyl red, reagen Kovac, media Na, media EMBA, media SCA, media MR, media uji gula-gula, media SIM, dan media TSIA. Metode kerja dari isolasi dan identifikasi berbeda tergantung dengan media yang akan digunakan. Untuk Na dan EMBA menggunakan jarum ose, isolat bakteri diusapkan ke dalam media dengan teknik zigzag, garis menyambung, dan garis putus-putus. Selanjutnya diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk SCA, isolat bakteri diusapkan ke permukaan agar yang miring secara rata dan perlahan, lalu diinkubasi. Untuk MR, isolat bakteri dimasukkan ke dalam tabung dan diaduk perlahan pada cairannya, lalu kembali diinkubasi. Untuk SIM, menggunakan jarum ose, isolat bakteri tadi ditusukkan secara vertikal dari permukaan hingga 3/4 dari dasar tabung, lalu diinkubasi pada suhu yang sama. Untuk TSIA, menggunakan jarum ose, isolat bakteri ditusukkan secara vertikal dari permukaan tabung hingga 3/4 dari dasar tabung, lalu jarum diangkat kembali dan oleskan secara merata di dasarnya juga, lalu kembali diinkubasi pada suhu yang sama. Untuk uji gula-gula, menggunakan jarum ose, isolat bakteri dimasukkan ke dalam tabung dan diaduk perlahan pada cairannya, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Didapatkan hasil untuk Na, koloni berwarna putih susu, karena secara alami bakteri E. coli tidak memiliki pigmen spesifik. Dalam ketiadaan warna tersebut, koloni akan tampak berwarna putih. Untuk EMBA, bakteri berwarna hijau metalik, karena tergolong bakteri gram negatif yang mampu menfermentasikan laktosa dengan cepat dan memproduksi banyak asam, sehingga dapat menghasilkan warna tersebut. Untuk TSIA, E. coli mampu menghasilkan asam dari gula-gula yang menyebabkan perubahan warna media menjadi kuning, dan dapat menghasilkan gas, terutama gas hidrogen. Untuk SIM, pada praktikum yang kami lakukan sebelumnya terjadi kontaminasi H2S yang menyebabkan warna berubah menjadi hitam. Untuk SCA, hasil tidak menunjukkan adanya perubahan warna yang berarti hasil negatif, karena E. coli tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Untuk MR, hasil positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan methyl red 1%. Untuk uji gula-gula, hasil praktikum menunjukkan positif, terbukti dengan munculnya gelembung gas pada media dan perubahan warna pada media. Rangkaian terakhir adalah uji sensitivitas, yang dimana digunakan untuk melihat dan mengetahui bakteri yang akan diuji resisten atau tidak terhadap beberapa antibiotik. Terdapat tingkat resistensi, yaitu sensitif, apabila terdapat killing zone di sekitar cakram, intermediate, dan resistant, apabila bakteri dapat tumbuh sampai tepi cakram. Alat dan bahan yang diperlukan merupakan alkohol 70%, paper dish, antibiotik, di sini digunakan bacitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin, cotton bud, petri dish, bunsen, penggaris, korek api, dan isolat bakteri murni. Metode kerjanya yaitu sterilkan tangan menggunakan alkohol 70%, lakukan sterilisasi pada pinggiran petri dish dengan dipanaskan menggunakan bunsen yang sudah dinyalakan, lalu celupkan cotton bud steril pada larutan isolasi bakteri, usapkan ke seluruh permukaan media nutrien agar merata, diamkan selama 5-10 menit, lalu ambil paper dish dengan menggunakan pinset, tempelkan paper dish ke permukaan media dengan jarak tempel 2 cm dari tepi plate dan paper dish lain, lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Terakhir, amati dan ukur diameter killing zone pada keempat paper dish. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, dapat dilihat pada gambar yang tertera perbedaan killing zone yang ada. Untuk killing zone doxycycline berukuran 19 mm yang berarti sensitif, streptomycin berukuran 15 mm sensitif, chloramphenicol 30 mm sensitif, dan untuk bacitracin, bakteri tumbuh hingga tepi cakram yang berarti resisten. Untuk doxycycline sendiri merupakan antibiotik golongan tetracycline yang menyekat disosiasi peptidyl di RNA ribosom untuk menghentikan sintesis protein. Streptomycin merupakan antibiotik aminoglikosida yang menghambat pembentukan protein khusus. Untuk chloramphenicol merupakan antibiotik berspektrum luas, baik untuk bakteri gram positif atau negatif. Bacitracin merupakan antibiotik polipeptida.
Dan terakhir kesimpulan, setiap sampel dikultur yaitu mengisolasi bakteri penyebab infeksi dan diidentifikasi berdasarkan berbagai macam sifat bakteri dengan pewarnaan gram dan tes biokimia. Kemudian dilakukan uji sensitivitas dengan metode difusi on-agar menggunakan cakram antimikroba. Tes sensitivitas antibiotik dilakukan untuk menentukan sensitivitas bakteri yang diisolasi terhadap agen terapeutik. Resistensi terhadap antibiotik dapat terjadi secara alami atau didapat, di mana kesalahan dalam penggunaan antibiotik yang menyebabkan populasi organisme mengalami mutasi sehingga menyebabkan hilangnya efektivitas antibiotik. Nah, dari beberapa serangkaian uji yang telah dilakukan, dapat dipastikan bahwa bakteri penyebab penyakit mencret babi adalah Escherichia coli atau E. coli, di mana pada uji sensitivitas didapatkan hasil antibiotik yang dapat digunakan untuk penyembuhan. Chlorlamfenicol menunjukkan hasil paling sensitif, diikuti dengan doxycycline lalu streptomycin. Untuk bacitracin sendiri menunjukkan hasil resisten yang berarti tidak dapat digunakan untuk penyembuhan. Berikut merupakan daftar pusaka berisi beberapa referensi yang saya gunakan untuk laporan praktikum kali ini. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih. Bye-bye.